Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya mengambil satu topik, di mana topik ini apa yang sebenarnya dia rahasiakan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki, dan semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu kepada kartu yang saya ambil nanti guys. Kita akan sama-sama melihat apa yang sebenarnya dia rahasiakan terhadap diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apa yang sebenarnya yang dia rahasiakan terhadap diri kamu. Kita langsung guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya mengarah terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan, akan tetapi telah meninggalkan diri kamu, terlebih dahulu saya fokus terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi perasaan, ataupun dari sisi energi yang kamu miliki. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap energi kamu, bahwasannya diri kamu sedang menerima suatu kelicikan, atau memang diri kamu sewaktu menghadapi kehidupan di masa lalu bersama dengan pasangan kamu salah satu saya kategorikan seseorang yang terlalu banyak menerima suatu kebohongan. Diri kamu sudah terlalu banyak menerima suatu kesandiwaraan. Diri kamu sudah terlalu banyak menerima yang namanya pengkhianatan. Bukan cuma sekali, 2 kali, ataupun 3 kali diri kamu menerima suatu pengkhianatan. Pengkhianatan itu kamu terima, akan tetapi ketika pasangan kamu meminta suatu maaf kepada diri kamu dengan legowonya
memberikan kata maaf tersebut. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik secara hubungan pekerjaan ataupun baik secara sisi keuangan kamu, mungkin ada satu pemikiran yang saya lihat untuk saat ini. Apakah berdasarkan dari suatu kemanipulatifan atau memang diri kamu sedang berusaha untuk memperbaikinya? Dimana ketika diri saya menarik dari kata memperbaiki, memang ada hal yang sudah rusak, akan tetapi kerusakan itu bukan kamu yang memulainya. Ada beberapa energi yang saya lihat dan yang saya rasakan. Energi tersebut bukan bersifat positif, tetapi energi yang bersifat negatif. Seakan-akan energi tersebut mengharuskan diri kamu tidak mendapatkan suatu kebahagiaan atau memang tidak mendapatkan suatu kestabilan. Kalau saya menarik dari kata kestabilan, ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, baik dengan siapapun, mungkin diri kamu sangat stabil, akan tetapi kestabilan itu secara perlahan-lahan dimanfaatkan oleh beberapa energi yang berada di sekeliling kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, tetapi meninggalkan diri kamu dengan ketidakjelasan, walaupun masih ada kaitannya terhadap diri kamu ataupun tidak memiliki suatu kaitan, untuk saat ini saya melihat ada sesuatu hal yang sedang dia sembunyikan, akan tetapi hal yang dia sembunyikan itu berdasarkan suatu kelicikan, di mana ketika diri dia melakukan suatu kelicikan, dia berpikiran untuk mendapatkan suatu keberuntungan di sini. Bukan hanya mendapatkan suatu keberuntungan, akan tetapi mendapatkan suatu rasa kepuasan. Kalau saya menarik dari rasa kepuasan, ketika diri dia meninggalkan diri kamu, mungkin ada suatu hubungan yang sudah terjalin di belakang kamu, akan tetapi diri kamu tidak mampu untuk mempertanyakan hal tersebut. Ketika diri kamu mempertanyakan hal tersebut, justru diri kamu berada di posisi yang benar-benar terpojokkan. Kenapa saya mengatakan diri kamu berada di dalam posisi yang terpojokkan? Karena memang segala bentuk sumber kebutuhan kamu ataupun segala bentuk rasa tanggung jawab yang harus memenuhi kebutuhan itu semua berasal dari dia. Sehingga ketika diri kamu mempertanyakan hal tersebut, hubungan yang pernah dia jalin di belakang kamu berdasarkan suatu kelicikan, ada rasa ketakutan yang muncul di dalam diri kamu. Mau tidak mau, kamu mempertahankan hubungan terhadap diri dia. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap diri dia. Ada sesuatu hal yang sedang dia permainkan, di mana ketika diri dia mempermainkan hal tersebut, saya melihat akan mendapatkan suatu kestabilan di sini, guys. Ada rahasia yang benar-benar belum kamu ketahui, tetapi diri dia sudah meninggalkan diri kamu. Rahasia ini sangat besar dan rahasia ini sudah menguntungkan diri dia. Seakan-akan rahasia yang memberikan diri dia suatu keuntungan tidak mau dia memberitahukan terhadap diri kamu. Ini dia, guys. Kelicikan, benar-benar suatu kelicikan di sini.
Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Moon. Apa sih maksud ini orang ya? Apa sih maksud ini orang? Dia sudah meninggalkan diri kamu. Tetapi ketika diri dia meninggalkan diri kamu, seakan-akan dia tidak rela melihat diri kamu bahagia. Seakan-akan dia pun ingin menghantui diri kamu. Apa ini maksud dan tujuan orang ini ya? Sudah menyimpan suatu rahasia, sudah menyimpan suatu hal yang membuat diri dia beruntung, akan tetapi membuat orang lain berada di dalam situasi pertengkaran. Kemunculan kartu yang kedua ini guys, berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, seperti apa yang saya katakan tadi, ada hal yang sedang dia rahasiakan, di mana hal yang sedang dia rahasiakan itu akan membuat diri dia menerima suatu pertengkaran di sini. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, yang dimana hal yang dia rahasiakan akan membuat diri dia berada di dalam situasi yang sangat membingungkan. Memang hal yang dia sembunyikan itu, saya lihat dia lagi sedang dia nikmati dan sedang membuat diri dia bahagia. Akan tetapi hal yang dia rahasiakan tersebut itu bumerang terhadap diri dia nanti. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, apa sih maksud ini orang ya? Apa sih maksud ini orang? Sudah berbuat licik, tetapi saya mencoba untuk menerobos pemikiran dia. Ini orang, manusia yang pernah kamu fokuskan, apakah memang terlalu doyan terhadap ilmu-ilmu yang di akal sehat manusia, atau memang ini orang percaya terhadap black magic? Apa ini maksud ini orangnya? Dengan kata lain guys, segala upaya dia lakukan, termasuk mengunjungi orang-orang pintar di sini. Ini dia yang saya lihat. Ada beberapa orang-orang pintar yang dia kunjungi, di mana ketika diri dia mengunjungi orang-orang pintar itu dengan tujuan hal yang negatif di sini. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak itu dan mengarah terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, mungkin masih kata kemungkinan. Masih kata kemungkinan. Kelicikan dan hal misterius, yang dimana diri kamu berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi terhadap diri saya. Kedua kartu yang menyimpulkan mengenai hal negatif, baik dari diri kamu ataupun baik terhadap orang yang pernah kamu fokuskan. Ada satu rahasia yang dia sembunyikan berdasarkan permainan orang-orang pintar. Kita lihat kartu di bagian keduanya.
muncul kartu The Two of Cups. Muncul kartu The Two of Cups. Kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila saya mengarah terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Mungkin ada suatu hubungan komunikasi yang kamu jalin terhadap energi di luar dari energi kamu, di mana hubungan komunikasi yang kamu jalin itu apakah berasal dari sisi pekerjaan kamu atau memang diri kamu sedang meminta suatu bantuan terhadap orang lain. Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini suatu pertemuan antara pihak A dengan pihak B, yang dimana pertemuan itu sama-sama memberikan suatu jawaban yang deal atau memang jawaban yang membuat bahagia. Ada satu pertemuan yang sedang kamu rencanakan di sini, guys. Atau yang sedang kamu pikirkan di sini. Baik pria ataupun wanita sama-sama sedang menjalin suatu hubungan komunikasi di sini. Kalau saya mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, di mana ketika diri dia berencana untuk melakukan suatu pertemuan, di mana pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan suatu kestabilan di sini. Walaupun memang berdasarkan kelicikan. Kita lihat kartu selanjutnya. Apalagi sih maksud kedua kartu ini ya? Mulai, apa sih maksud kedua kartu ini? Apa maksud dari kedua kartu ini? Pertemuan, penyesalan. Penyesalan yang membuat kesedihan. Sementara di bagian pertama ada muncul kartu kelicikan, ada muncul kartu The Moon. Kalau saya mengarah terhadap energi yang dimiliki, muncul kartu ini, guys. Yang dimana kemunculan kartu yang saya tunjukkan ini ada satu energi yang sedang merasakan suatu kesedihan, yang dimana kesedihan itu membuat pemikiran dia ada kata penyesalan. Apa maksud dari kedua kartu ini ya? Energi manusia yang pernah kamu fokuskan sudah melakukan suatu pertemuan, di mana pertemuan itu dia lakukan dan telah membuat orang lain merasa bersedih. Apakah memang untuk saat ini diri kamu masih menjalin suatu komunikasi terhadap pasangan kamu, baik yang secara LDR ataupun secara hubungan rumah tangga? Saya melihat situasi yang kamu rasakan untuk saat ini sedang bersedih, di mana kesedihan itu karena memang pasangan kamu sudah melakukan suatu pertemuan di sini. Di sisi lain, kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara ada suatu pertemuan yang akan membuat diri dia berada di dalam situasi di mana situasi itu akan pergikah atau memang akan meninggalkan di sini. Kita lihat kartu selanjutnya, guys. Muncul kartu The Chariot. Muncul kartu The Chariot, yang dimana kemunculan kartu The Chariot ini berbicara terhadap unsur air kembali, yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces,
Cancer, dan Scorpio. Wow, bagian pertama berunsurkan air muncul di The Moon. Bagian kedua muncul unsur air di bagian kartu The Chariot. Seakan-akan dua kartu yang menggambarkan unsur air yang benar-benar sangat misterius di sini. Yang benar-benar tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ada sesuatu hal yang dia pegang, di mana ketika diri dia memegang hal tersebut, kamu tidak mengetahuinya. Dan dari apa yang kamu tidak ketahui, seakan-akan diri kamu mengiyakan segala perbuatan yang dia lakukan terhadap diri kamu, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Seakan-akan diri kamu untuk saat ini saya melihat seperti orang yang sedang bingung, tetapi kamu menyadari hal kebingungan itu. Apakah memang untuk saat ini diri kamu sedang dikendalikan, atau memang manusia yang kamu fokuskan mengendalikan orang? Dimana ketika diri dia mengendalikan baik dari energi kamu ataupun energi orang lain, tujuan dia cuma satu, mendapatkan suatu keberuntungan, di mana keberuntungan itu membuat diri dia merasa nyaman. Muncul kartu The Chariot, kartu yang berbicara terhadap sisi kestabilan, sisi keberuntungan, dan sisi kemakmuran. Untuk saat ini diri dia sedang berusaha untuk memutar suatu keadaan di sini, guys. Keadaan sedang dia putar di sini. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Apa sih maksud ini orang ya? Muncul kartu Nine of Cups, 9 cawan yang berada di atas kepala seseorang. Kalau saya melemparkan kata seseorang ini terhadap energi yang pernah meninggalkan diri kamu ataupun yang belum meninggalkan diri kamu, tetapi situasinya membuat diri kamu tidak nyaman, ada target yang akan membuat diri dia merasakan suatu kepuasan di sini. 9 cawan, target sesuai dengan ekspektasi dia, target sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dengan kata lain, kemunculan kedua kartu yang saya katakan yang menggambarkan unsur air, berarti ada yang dia pegang di sini. Ada sesuatu hal yang dia pegang untuk mendapatkan harapan yang sesuai dengan ekspektasi dia, guys. Ini tidak kamu ketahui di sini. Ini orang sangat doyan terhadap hal-hal aneh. Ini orang terlalu sering mengunjungi orang-orang pintar untuk mengendalikan situasi. Kita lihat kartu selanjutnya. Lagi-lagi muncul kartu ini. Sebulan nonstop saya memberikan suatu video apabila saya membahas mengenai manusia yang pernah yang kamu fokuskan, selalu muncul kartu The Death. Kartu yang berunsurkan air kembali. 3 kartu sudah menggambarkan unsur air. Muncul kartu The Death yang mengisyaratkan ada suatu kabar. Saya tidak tahu ini kabar apa untuk kedepannya. Setidaknya kabar ini akan mengubah kehidupan dia, akan mengubah situasi dia yang dahulu diri dia menerima suatu kestabilan. Untuk kedepannya itu tidak akan dia dapatkan lagi. Di sisi lain, munculnya kartu The Death ini membuat diri kamu sangat terkejut untuk kedepannya. Saya tidak mau berbicara dari sisi fisik, saya tidak mau berbicara dari sisi apapun, karena kamu bisa menelaah sendiri apa maksud dari kata The Death. Kita lihat kartu
Kita lihat kartu terakhirnya guys. Muncul kartu 4 pedang yang bersilang. Dengan kata lain, kemunculan kartu terakhir akan ada situasi pertentangan yang sangat luar biasa, yang selama ini dia rahasiakan, itu akan terbongkar dan akan membuat diri dia berada di dalam situasi baik secara fisik, baik secara pikiran, baik secara keuangan, baik secara pekerjaan, itu akan hilang secara perlahan-lahan. Kartu The Death inilah yang menjadi kesimpulan saya untuk terakhirnya. The Death dan The Moon. Magic dan kabar. Ada kabar nanti yang akan membuat diri kamu terkejut, dan akan ada kabar seseorang yang akan meninggalkan dan yang ditinggalkan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.